Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman silakan yang belum dibuka kameranya dibuka ya. Nanti kita masuk ke absensi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, masing-masing. Berdoa dimulai. Oke teman-teman. Selanjutnya saya akan mengabsen dulu ya, memeriksa daftar hadir teman-teman. Yang pertama ada Abdil. Abdil ada? Ada, Kak. Oke, mantap. Galang? Ada. Oke. Galia? Ada Kak. Oh, nah, oke. Syif? Ada. Oke. Jati? Ada, Kak. Oke, mantap. Nah, alhamdulillah. Nanti mungkin teman-teman yang lain yang bisa nyusul ya. Kita mulai saja. Kita langsung aja. Kemarin saya mau nanya, kan kemarin kita udah mempelajari tentang sistem pencernaan ya, dan beserta enzim-enzimnya juga, dan teman-teman juga alhamdulillah udah mengumpulkan semua AKPD-nya dengan baik. Masya Allah, bagus. Oke, nah sekarang saya mau nanya, enzim yang ada di mulut itu ada apa aja ya? Ada satu, apa? Enzim apa? Amilase. Oke. Nah, amilase itu untuk apa? Merubah apa ke apa? Karbohidrat dari glukosa. Nah, oke, bagus. Kalau lipase apa coba? Ada yang tahu? Lemak, Bagus. Lemak menjadi asam lemak. mantap. Asam lemak dan glis. Benar. Tadi lipase lemak, dari lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Ya, oke. Teman-teman bisa nanti baca-baca lagi ya tentang enzim-enzim yang udah teman-teman cari. Selanjutnya kita sekarang akan mempelajari tentang gangguan-gangguan sistem pencernaan ya. Nah, diharapkan, jadi tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan teman-teman nanti bisa menjelaskan apa-apa saja kelainan pada sistem pencernaan. Terus teman-teman juga mengetahui apa penyebab dari munculnya gangguan tersebut pada sistem pencernaan gitu ya. Nah, nanti di akhirnya pun teman-teman diharapkan bisa menyajikan ke dalam bentuk mind mapping ya, dengan kreasi teman-teman masing-masing gitu. Nah, kenapa sih gitu ya harus mempelajari gangguan sistem pencernaan? Nah, karena teman-teman bisa menghindari atau meminimalisir adanya atau timbulnya gangguan pada sistem pencernaan di dalam tubuh kita ketika kita memang sudah tahu gitu penyebabnya apa dan macam-macamnya itu apa aja gitu. Jadi nanti setelah ini nanti kita akan mempelajari juga tentang nutrisi. Jadi di materi ini teman-teman bisa mempersiapkan gitu untuk tidak seminimal mungkin untuk tidak terkena gangguan-gangguan ini gitu. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit mungkinnya karena kemarin mungkin teman-teman sudah membaca di buku paket masing-masing ya. Saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan secara garis besarnya. Nah, jadi ada beberapa gangguan. Yang pertama itu ada di gigi ya, namanya karies gigi atau kita sering bilang tuh gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini terjadi jika teman-teman makan nih. Nah, masih ada sisa-sisa makanan di dalam gigi teman-teman. Nah, isi makanan ini yang menjadikan media pertumbuhan bakteri. Nah, ketika bakteri udah makan sisa makanan tersebut, bakteri itu mampu mengeluarkan zat asam. Zat asam ini yang dapat mengikis email di gigi kita. Nah, kalau pengikisan itu terjadi cukup lama, maksudnya secara berangsur-angsur gitu ya, nanti email yang terkikisnya itu semakin dalam. Nah, sampai nanti tumbuh lubangnya itu sampai di pulpa. Nah, ketika bolongnya itu udah sampai pulpa, ini akan merasakan sakit
Kenapa coba teman-teman? Kemarin udah dijelaskan kenapa kita bisa merasakan sakit ketika ada lubang di pulpa. Ada yang tahu? Karena syaraf ya. Betul. Karena di lubang pulpa ini tempat adanya syaraf dan pembuluh darah gitu ya. Kan syaraf itu menangkap sensor gitu. Itu yang menyebabkan kita sakit kalau lubang itu udah sampai pulpa gitu ya. Terus selanjutnya itu ada gondok atau goiter. Nah, kemarin juga ada yang nanya ya tentang gondok atau gondong gitu. Nah, perlu saya luruskan kembali gitu ya, dan saya pertegas, antara gondok dan gondongan itu beda gitu ya. Yang pertama kita gondok dulu. Gondok dalam istilah medisnya itu adalah goiter gitu ya. Nah, kalau goiter ini itu terjadi karena adanya kelainan atau infeksi atau pembengkakan di kelenjar tiroid. Kita mainnya di kelenjar tiroid ya kalau gondok. Nah, jadi kelenjar tiroid ini tadinya kayak gini nih, kecil gitu ya, nggak terlalu besar. Karena terjadi pembengkakan, jadi makin gede gitu. Nah, ciri khas dari gondok ini itu karena kelenjar tiroid itu ada di sekitar jakun. Nah, jadi bengkaknya juga ada di sini, tuh, ada di leher gitu ya, di depan atau di samping. Nah, gitu. Selanjutnya itu ada, nah, sedangkan gondongan itu namanya paratitis. Nah, dari nama ilmiahnya aja udah beda ya. Nah, kalau paratitis, teman-teman ingatnya aja kelenjar paratoid, paratitis paratoid gitu. Nah, ini gangguannya ada di kelenjar paratoid gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat juga bengkaknya pun ada di rahang, di sekitar telinga depan gitu ya. Karena kelenjar paratoid ini adanya di depan telinga ya, di bawah. Nah, kalau ini itu terjadinya karena ada infeksi virus. Virusnya itu namanya paramyxovirus ya. Nah, jadi teman-teman udah bisa nih ngebedain mana gondok, mana gondongan. Kalau gondok itu ada di sini di leher, kalau gondongan itu ada di sini. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya ada serostomia. Serostomia adalah kelainan yang menyebabkan produksi saliva itu sedikit. Ini tuh bisa disebabkan karena konsumsi obat-obatan atau karena fungsi kelenjar saliva yang tidak optimal. Nah, teman-teman bisa lihat orang normal itu kayak gini nih, agak kemerahan gitu ya lidahnya. Sedangkan lidah penderita serostomia itu agak kering dan bibirnya pun kering karena memang kelenjar salivanya itu sedikit. Terus selanjutnya ada batu empedu. Batu empedu ini terjadi karena adanya endapan. Si batu-batu ini itu merupakan endapan dari kolesterol dan bilirubin yang terlalu banyak diproduksi gitu. Jadi cairan empedu itu nggak bisa memecah kolesterol sama bilirubin ini nih yang kebanyakan gitu. Jadi semakin lama membentuk batuan yang keras. Ada namanya stomatitis. Stomatitis ini ada dua, ada aftosa sama herpes. Kalau aftosa ini bisa kita sering sebut sebagai sariawan. Nah, gitu. Nah, teman-teman bisa lebih tahu lagi nih, sariawan itu nggak cuma satu, ternyata ada beberapa nih, ada 3. Nah, yang pertama itu ada tipe minor. Tipe minor itu sariawannya kecil-kecil gitu. Kalau mayor itu lebih besar lagi, dan kalau herpetiformis itu kecil-kecil tapi banyak menyebar, atau bisa kecil-kecil tapi menyatu jadi lebih besar gitu. Yang kedua ada stomatitis herpes. Ini tuh disebabkan karena infeksi virus herpes simplex 1 atau HSV1. Nah, ini tuh lebih parah lagi. Ini tuh kayak sariawan tapi banyak banget, ada di lidah, ada di langit-langit, ada di bibir, gitu, ada di dinding pipi. Gitu. Yang terakhir itu kita bicara tentang sirosis hati ya di sini. Sirosis hati ini, nih teman-teman bisa lihat, ini hatinya gini banget gitu ya, bolong-bolong terus berbentuk serat. Jadi awalnya hati itu kan halus karena penderita ini terinfeksi virus hepatitis atau kecanduan alkohol, menyebabkan struktur hatinya itu berubah menjadi serabut gitu. Menyebabkan kalau ini dibiarkan terus-menerus, menyebabkan hati ini tidak berfungsi secara optimal
gitu teman-teman. Bisa menyebabkan gagal hati juga. Nah, selanjutnya terakhir ini ada pankreasitis. Pankreasitis diambil namanya pankreas, berarti terjadi di pankreas. Itu terjadi karena adanya penyumbatan, terhambatnya di saluran pankreas oleh usus buntu, oleh batu empedu. Jadi sambungan dari batu empedu, tadi kan batu empedu udah ada nih misalnya. Nah, si batu empedu ini akan menghalangi saluran pankreas yang nantinya akan menyebabkan penyakit pankreasitis gitu ya. Gitu teman-teman. Ini itu adalah beberapa penyakit yang mungkin bisa saya jelaskan. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari lagi, masih banyak gitu ya. Ini yang sering kita temui. Oke. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Atau udah paham semua? Silahkan dibuka ya kameranya biar bisa tahu nih teman-teman lagi ngapain gitu, lagi rebahan, lagi makan, atau lagi gimana. Oke, Dede siap. Muhammad Raflisa, apakah sudah paham? Insya Allah Kak paham. Oke, Andini Putri paham? Paham Kak. Oke. Insya Allah. Jati. Paham Kak. Oke. Selanjutnya kita akan bermain games ya. Bentar, saya akan kirim linknya. Untuk menguji nih Kak, udah mulai paham ya. Bentar. Semoga betul-betul paham dan semoga yang teman-teman baca juga di rumah itu bisa menambah kepahaman teman-teman gitu ya. Ada yang udah pernah pakai Quizzes belum? Udah pernah Kak. Sering Kak. Mantap. Oke, kita bermain lagi ya, tapi permainan kita di gangguan sistem pencernaan. Semoga ini nggak ada kendala ya. Baru ada berapa nih? 11. Ayo teman-teman. Ada yang masih bingung tentang gangguan yang telah kita pelajari? Sudah semua? Sudah paham? Paham Kak, insya Allah. Oke, siap. Paham Kak. Alhamdulillah. Paham Kak insya Allah. Oke. Nah, Paham bisa. Kak. Oke. Nah, tadi coba gondok itu adanya di mana? Letaknya? Di leher. Oke, mantap. Itu di kelenjar apa yang bermasalahnya, kelenjar apa? Kelenjar tiroid. Oke, mantap. Tiroid. Kalau gondongan? Kelenjar Di palatoid. rahang. Itu kelenjar apa? Palatoid. Mantap. Nih, kalau yang ini, kalau sembelit nanti itu menyebabkan pembuluh vena pecah, itu menyebabkan penyakit apa yang ada di dubur? Hemoroid. Ya, betul. Hemoroid nama Indonesianya apa? Ambeien. Oke. Ambeien. Ya. Kalau feses cair itu dinamakan penyakit apa? Diare. Oke. Kalau kebalikannya, kalau fesesnya keras namanya Konstipasi. mantap. Konstipasi atau nama Indonesianya? Sembelit. Oke. Sembelit. Kalau saliva sedikit, nama penyakitnya apa? Produksi saliva sedikit. Serostomia. Mantap. Oke. Kalau feses ada darahnya, itu apa? Disentri.
betul disentrik. Oke, keadaan sulit menelan apa? Ada yang di orofaringeal, ada di esofageal. Apa? Iya. Alhamdulillah teman-teman sepertinya udah cukup paham tentang gangguan-gangguan. Untuk tugasnya sekarang individu gitu ya, karena supaya lebih tahu nih mana yang ngerjain atau enggak gitu ya. Semoga tidak memberatkan teman-teman. Jadi tugasnya adalah membuat mind mapping gitu. Mind mapping tentang gangguan-gangguan yang udah kita pelajari, atau teman-teman juga boleh ditambah dari sumber lain gitu ya. Sekreatif mungkin, boleh ditulis, boleh diketik tangan, boleh digambar, boleh diedit di Canva atau di Photoshop, terserah gitu ya. Terus dikumpulkannya sama terakhirnya hari Rabu malam di email gitu. Diusahakan kasih nama ya, gitu. Untuk pekan depannya kalau nggak ada perubahan, ada ujian dari awal teman-teman sistem pencernaan sampai gangguan gitu ya. Itu kalau nggak ada perubahan ya. Nah gitu. Jadi teman-teman boleh mempersiapkan, niatkan juga, jangan lupain ibadah gitu teman-teman, supaya nggak terjadi kesia-siaan gitu ya. Nah mungkin cukup sekian kalau dari saya. Insya Allah teman-teman juga udah paham ya, insya Allah. Untuk tugasnya juga sudah dijelaskan, dan untuk pertemuan minggu depan juga sudah. Jadi persiapkan gitu ya. Insya Allah akan ujian. Kalau tidak berubah, nanti akan diinfokan lagi jika berubah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Mohon maaf, saya pribadi banyak salahnya, dan pertemuan kemarin saya sudah mengambil jatah waktu istirahat teman-teman. Oke, sudah, terima kasih banyak teman-teman. Ini pas 10.20. Teman-teman silakan melanjutkan ke ruangan selanjutnya ya. Semangat terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.